Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat berjumpa kembali di video saya. Dan di video kali ini saya ingin melakukan test ride ya. Test ride ini dengan menggunakan Honda Beat saya yang sudah berumur 4 tahun nih. Kita coba rasain gimana rasanya Honda Beat ini. Nah, kita langsung jalan aja teman-teman. Dan saya akan bercerita sambil jalan saja ini. Jadi untuk Honda Beat ini sudah berumur atau berusia kurang lebih di 4 tahun ya. Dulu ini di keluaran 2019 dan sekarang sudah 2023 ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari kilometernya ini sudah 52 ribuan, dan menurut saya ini sudah gondrong sekali karena ini motor harian ya, motor harian. Jadi sudah dipakai kemana-mana, sudah dipakai jarak tempuh yang sangat banyak sekali, baik untuk keperluan ringan-ringan saja ataupun kebutuhan berangkat kerja dan pulang kerja. Karena ini saya pakai motor ini untuk keperluan berangkat dan pulang kerja gitu teman-teman, baik pagi ataupun entah sore ataupun malam gitu. Kalau misalkan saya kebagian kerja di malam hari gitu teman-teman. Nah, untuk Honda Beat ini yang saya rasakan setelah 4 tahun usianya gitu. Jadi masih, kalau misalkan dirawat dari oli mesinnya ataupun oli gearnya itu masih enak ya, masih nyaman dirasakan. Untuk CVT-nya hanya saja di tahun ketiga kemarin itu sempat diganti fan belnya, kemudian rollernya dari komponen CVT-nya teman-teman. Kalau misalkan untuk oli mesinnya sama oli gearnya itu saya suka ganti di kilometer 1500-an. Nah, maksimal di 1500 itu saya sudah ganti oli secara rutin gitu teman-teman. Dan yang harus diganti dalam waktu dekat ini untuk Honda Beat saya ini yaitu sok depan yang samping kiri ya teman-teman, karena dia sudah mulai menetes, mungkin sealnya harus diganti, sudah bocor juga, jadi ini harus benar-benar di repair. Nah, kalau misalkan ada jalan yang jelek itu dia nggak enak gitu, kayak hentakannya ya gitulah pokoknya teman-teman mungkin tahu gimana rasanya sepeda motor yang shock breakernya sudah tidak berfungsi dengan begitu baik gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan berbicara kenyamanannya, masih nyaman dan tenaganya masih ada. Dan menurut saya seperti di video-video saya yang sebelumnya yang sudah saya katakan bahwa sepeda motor ini adalah sepeda motor Beat yang salah satu yang terbaik ya, dibandingkan dengan sepeda motor yang masih Honda Beat yang masih karbu, yang di tahun 2010 ke bawah mungkin ya, yang masih karbu. Dan ini salah satu tipe Honda Beat yang menurut saya yang masih layak bagi teman-teman untuk pelihara. Nah, kalau misalkan Honda Beat yang setelah ini memang dia lebih irit ya, hanya saja untuk tenaganya berkurang menurut saya teman-teman. Dan kalau misalkan penyakit yang sekarang itu yang saya sudah coba ya, cepat berdecit gitu ya, entah kenapa. Jadi pernah saya nemuin 2 unit Honda Beat yang sekarang. Jadi kalau misalkan dibawa muatan banyak, misalkan kita bawa orang yang badannya agak gede, dia itu cepat kena gitu untuk di komponen CVT-nya. Jadi harus jangan banyak-banyak muatan lah kalau yang sekarang, berbeda dengan yang ini. Nah, kalau misalkan yang ini dari performa aja, dari powernya aja, dari torsinya aja, dari mulai kita gas pertama kali mau berangkat itu lumayan nyaman gitu teman-teman, berbeda dengan yang sekarang. Nah gitu. Kemudian dari segi akomodasi ya, untuk Honda Beat ini ya, yang tipe-tipe yang sekarang itu menurut saya sempit sih, bagian tengahnya itu ya, bagian bawahnya ini, pijakan ini. Kalau misalkan kita kan pakai buat bawa barang gitu ya, buat bawa bawaan-bawaan kita, nah taruh di bawah. Nah, kalau misalkan Honda Beat itu yang sekarang ini benar-benar sempit ya, berbeda dengan di saingannya, yaitu dari baik itu Mio M3 ataupun Mio yang sekarang kayak Yamaha Pino gitu ya. Itu bagian bawahnya itu
untuk penyimpanan bagasi yang dekat pijakan di bawah kita ini, di bawah kaki, ya dia terkesan lapang ya, berbeda dengan yang ini gitu, berbeda dengan yang Honda Beat yang kita pakai ini dari yang dari 2017 ke sinilah. Dia lebih sempit gitu untuk penyimpanan bagasi di bagian bawahnya. Begitu teman-teman. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya sejauh ini yang saya rasakan selagi kita sorry sini ada bapak-bapak nyebrang ya. Sejauh yang saya rasakan masih bisa dikatakan irit lah. Dia berban seperti di video saya sebelumnya, mungkin bisa teman-teman lihat bahwa konsumsinya itu 1 liter bisa berbanding 40-an kilometer ya teman-teman, dan itu bisa disebutkan sangat-sangat irit lah untuk Honda Beat ini, dan bisa sangat layak jadi pertimbangan teman-teman untuk dijadikan motor harian. Dan kalau misalkan teman-teman cari Honda Beat yang mau benar-benar segi dari durability-nya bagus dan torsinya tidak hilang begitu saja ya, pilihannya adalah Honda Beat yang tipe ini ya, yang tahun keluaran terakhirnya tahun 2019 gitu. Nah kalau misalkan sudah 2020, sudah yang belakangnya itu lampunya itu sudah lancip, sudah runcing, itu menurut saya kalau dari segi iritnya itu masuk gitu ya, lebih irit marah karena segi efisiensi bahan bakarnya yang sangat ditonjolkan. Akan tetapi kalau misalkan dari kekuatan baik rangkanya, bodinya, bahkan itu CVT-nya, menurut saya masih menang yang tipe terakhir ini ke bawah ya teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman kalau misalkan mau cari Honda Beat ya lebih selektif lah, karena apalagi Honda Beat yang sekarang ya harganya semakin naik. Kemudian apalagi kalau misalkan kita belinya dengan kredit gitu ya, bisa lebih mahal juga. Tapi dari segi kekuatannya menurut saya ya bisa dikatakan menangan lebih worth it yang inilah, yang tipe terakhir ini ke bawah. Ini sakit banget teman-teman untuk jalannya ya. Inilah jalan yang sering saya lalui menggunakan sepeda motor ini setiap hari berangkat dan pulang kerja, dan sejauh ini masih nyaman-nyaman saja. Dan ini merupakan jalan kombinasi ya, baik itu jalan yang tanah terjal, tadi kan sempat di jalan yang aspal, kemudian banyak tanjakan dan turunan gitu kan. Jadi dibuat kerja keras lah untuk sepeda motor yang ini. Tapi selama 4 tahun ini dia masih bisa memberikan sebuah kekuatan yang tidak pernah hilang begitu saja ya, tidak cepat doknya itu cover bodinya itu tidak cepat gerubuk-gerubuk gitu kan ya. Kalau misalkan banyak sepeda motor yang lain kalau misalkan sudah melalui jalan-jalan yang jelek dan berjalan sekian tahun ya, dia kan cepat-cepat longgar gitu ya dari komponen-komponen cover bodinya. Nah kalau Honda Beat yang ini selagi kita tidak banyak bongkar-bongkar, tidak sering dibongkar-bongkar ataupun sering dirawat gitu kan, dia sangat kokoh ya teman-teman, tidak cepat longgar di bagian cover bodinya gitu, bagus sekali. Nah kalau misalkan teman-teman ingin lebih irit lagi, di tampilan ini kan tuh di bagian deket speedometer itu kan ada lampu hijau ya yang nyala ya. Nah itu usahain teman-teman nyala terus, karena itu adalah indikator bahwa kita menggunakan cara berkendara yang eco driving. Kalau di mobil itu eco driving, kalau di sini berarti eco riding gitu. Jadi penggunaan bahan bakarnya tidak terlalu banyak juga dan tidak terlalu sedikit juga, tapi tetap dengan performa yang lebih baik gitu, dan tenaganya tidak berkurang gitu. Hanya saja dari segi iritnya itu dapat gitu. Yang penting kita mempertahankan lampu indikator yang hijaunya itu yang di area speedometer gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kita terlalu banyak narik tuas gasnya, lampu tersebut akan mati teman-teman, dan
konon sih menurut beberapa teman-teman, dan sempat saya tanya juga ke bengkel, kalau misalkan lampunya nyala itu berarti dia lebih bisa eco riding, dan kalau misalkan lampunya mati berarti dia menggunakan bahan bakarnya berlebih, karena biasanya karena kita narik tuas gasnya terlalu kenceng, dan akhirnya apa namanya bisa dikatakan tidak eco riding gitulah. Jadi bisa lebih boros mungkin seperti itu, akan tetapi ya seboros-borosnya Honda Beat ya tetap dia bisa irit lah teman-teman gitu. Nah itu teman-teman sekelumit atau sekilas pengalaman saya selama 4 tahun ini menggunakan Honda Beat ini. Dan Honda Beat ini saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian berangkat pulang kerja, jalan medannya seperti ini gitu teman-teman. Jadi bisa bayangkan, bisa dilihat bahwa ya beginilah keadaan di lingkungan saya, dan saya menggunakan sepeda motor ini untuk kebutuhan dengan medan yang seperti ini. Tapi selama saya sampai saat ini menggunakannya, alhamdulillah ya bisa berjalan dengan baik, akan tetapi kita harus merawatnya dengan baik, entah itu dari oli-olinya ataupun dari segi panbelnya. Kalau misalkan ini kan pakai panbel, kita harus sering cross check di bagian CVT-nya, sering dengerin gitu. Kalau misalkan ada yang abnormal, kita coba usahakan ganti atau repair secepatnya ke ahlinya, yaitu ke bengkel gitu, teman-teman. Dan usahakanlah menggunakan part-part yang original ya, apalagi oli mesin. Mohon teman-teman jangan tergiur dengan harga oli mesin yang murah, yang terjangkau, apalagi beli online. Saya tidak menganjurkan buat teman-teman untuk membeli oli mesin yang online, karena banyak kejadian pas begitu datang olinya ternyata olinya palsu, dan mengakibatkan si kendaraan kita harus turun mesin. Nah itu kan berbahaya teman-teman, kita mengejar harga yang murah tapi bagi kendaraan kita malah berbahaya gitu lah, baik itu mobil ataupun motor ya sama aja, karena sekarang rentan banget oli-oli yang bertebaran itu adalah oli yang palsu dan berbahaya. Nah gitu aja teman-teman, dan ini saya sudah mau sampai di tempat tujuan. Jadi untuk video kali ini sekian saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Didukung terus channel saya teman-teman biar terus berkembang dengan baik, dan saya biar terus semangat untuk membuat video-video yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.